Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi mahasiswa baru STI Surakarta angkatan 2020. Ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Tamu spesial dari alumni mahasiswa STI Surakarta angkatan ke-38 ya, wisuda kemarin yang baru diselenggarakan 1 bulan kemarin, bulan Agustus ya. Tanggal 22 Agustus 2020 di Hotel Lorin. Nah, mahasiswanya ini baru kita undang, tadi pagi udah datang ya. Kita langsung kenalan dulu. Ya, ini nanti tips-tips bagaimana sih kuliah akuntansi ya, karena beliau jurusannya adalah akuntansi di STI Surakarta. Nanti kita akan tanya-tanya gimana ya kuliah yang bagus itu seperti apa ya, cara belajar tuh gimana ya di akuntansi itu gimana sih. Nah, kita langsung aja ya perkenalkan. Saya bacakan dulu CV-nya. Ada Mas Restu Bayu Pradana, sarjana akuntansi. Alamat emailnya nggak usah saya bacakan. Nah, beliau pengalaman kuliahnya, pendidikannya ya dari SDN Janti di 1 Klaten, SMP Negeri 2 Tulung Klaten, SMK Muhammadiyah Kartosuro Sukoharjo. Kemudian kuliah masuk di STI Surakarta tahun 2016. Lulus 2020 di STI Surakarta. Pengalaman kerjanya waktu itu 2014 staf kurir dan administrasi unit sekretariat RSI Surakarta. Wah, berarti ini waktu itu ya 2014. Karena kuliahnya 2016 berarti kerja dulu baru kuliah. Kemudian Mei administrator di Perhati KL cabang Solo. Perhati itu perhimpunan spesialis THT ya. Kepala dan leher spesialis THT di cabang Solo. Kemudian Maret 2018 sampai Maret 2020 pelaksana tugas di instalasi CSSD RSUNS. Nah, ini bagian sterilisasi alat kalau nggak salah. Nanti kita langsung tanyakan ke beliaunya langsung. Ya. Nah, ini Mas Restu yang mana ini? Mas Restu ini yang cewek bukan ya? yang cowok nih. Ada teman-teman nih Mas Restu nih. Ini waktu itu beliau pada saat kuliah di STI Surakarta. Oke, dengan predikat lulusan terbaik IPK 3,89. Itu IPK atau apa itu ya? Hampir 4 ya. Berarti nilainya mungkin 4 semua itu. Ya, langsung aja kita kenalkan Mas Restu. Panggilannya Mas Restu ya? Iya, ya, Restu Mas. aja, Pak. Restu? Iya. Enggak pakai Mas? Oh, enggak. Restu aja. Oke, Restu aja. Oke, Restu aja. Oke. Restu aja. Enggak enak ya. Mas Restu, nggak apa-apa deh, biar enak saya manggilnya Mas aja. Oh iya. Oke, Siap. Mas Restu. Gimana nih? Waktu itu mendaftar di STI Surakarta. Kenapa memilih STI Surakarta? Kalau boleh tahu ya, waktu itu kan sudah kerja ya di RSI ya. Iya. Nah, kok milih STI Surakarta? Itu ceritanya gimana itu? Mungkin ada pertimbangan apa sehingga Mas Restu itu memilih aku neng STI Surakarta. Kira-kira apa Mas Restu? Kalau dulu saya sendiri pertimbangannya soalnya STI itu dekat dengan rumah. Oke. Yang satu pertama. Yang kedua memang saya lihat dari akreditasi, dari cerita dari beberapa alumni memang bobot ataupun kualitas memang cukup bagus daripada untuk kampus-kampus yang lain. Ya, kampus yang lain itu apa Mas? Oh, nggak usah disebutkan. Ya, nggak usah disebutkan. Kampus yang ada di Solo kemudian sehingga beberapa kampus swasta yang istilahnya juga membuka kelas reguler malam yang reguler 2 itu memang di sini untuk bobot untuk kualitas keilmuan yang dikasihkan oleh pihak dosen dari pihak kampus sendiri saya pikir cukup bagus, istilahnya lebih setara dengan R1-nya dari nggak ada perbedaan dengan jadi Mas Restu benar-benar ilmu dapat gitu. Ya, Mas Restu menganggap bahwa kuliah di STI Surakarta itu nggak ada perbedaan mau R1 R2. Mungkin di kampus lain R2-nya nggak terlalu diperhatikan mungkin gitu ya. Seperti sehingga itu. Milih sekolah STI Surakarta. Selain tadi juga ada faktor akses ya, aksesnya lebih dekat dengan mungkin tempat tinggalnya Mas Restu. Oke, Mas Restu. Kemarin kalau nggak salah ya waktu 2016 kenapa kok memutuskan ya? Udah kerja ya? Iya. Ngapain kuliah Mas? Wis kerja. Iya kan? Iya. Jadi biar nanti juga bagi mahasiswa baru yang udah kerja lebih termotivasi loh. Kenapa Mas Restu tuh sudah kerja kok kuliah? Alasannya apa Mas? Kalau secara pribadi kuliah sambil kerja, kuliah dengan biaya sendiri itu sebuah keinginan
saya pribadi Pak dari pas masih sekolah itu memang saya pengennya bisa kuliah sendiri, bisa biaya sendiri, bisa membanggakan kedua orang tua dengan jerih payah sendiri. Jadi saya itu dari awal sampai akhir memang semua biaya saya biaya sendiri ya. Terus, jadi sekolah SD Surakarta dengan hasil keras kerjanya sendiri. Iya. Wah, luar biasa. Tapi ini gimana Mas? Apa maksudnya kalau kuliah kerja terus kuliah itu kan pasti menyita energi ya. Nah, tipsnya apa ini? Kan kadang-kadang ya, mohon maaf ya. Pagi ya sampai sore ya. Iya. Pulang langsung ke kampus. Iya. Kampus belajar. Nugas. Nugas. Wah. Orang nukang neng nugas ya. Paginya nukang ya nyambut gawe, malamnya nugas. Itu gimana cara Mas Restu bagi waktu sampai bisa mendapatkan IPK yang luar biasa? Itu gimana tipsnya? Kalau saya sendiri terus terang gini Pak ya, kalau memang dalam bekerja itu kan saya sendiri memang selalu dalam diri saya selalu saya tanamkan bahwa setiap melakukan segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun itu semua itu hal kecil. Jadi walaupun kecil ya hal itu ya. Itu kita harus benar-benar sungguh-sungguh, kita harus benar-benar maksimal. Jadi memang apa yang kita lakukan itu kedepannya pasti akan kita dapatkan kedepannya. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Jadi lakukan segala sesuatu selama itu kita ada kesempatan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh saja. Kalau memang masalah capek itu sudah konsekuensi, itu memang nggak bisa, istilahnya nggak bisa kita mungkin kesel. Itu memang capek, tapi pasti memang ya. Konsekuensi itu memang kita ngambil kesempatan ya konsekuensinya seperti itu. Dan itu kan ilmu itu sebagai sebuah investasi ke depannya nanti. Betul. Jadi memang nggak hanya istilahnya titel SAK itu bukan hanya kebanggaan saja sih. Kebanggaan memang ada, tapi memang yang paling utama buat investasi juga. Investasi dalam kehidupan, investasi nanti dalam karir juga. Ya udah capek-capek kerja nyari duit buat kuliah melekoto misalkan. Jangan sampai malah itu investasinya rugi ya. Iya, makanya kan harus benar-benar dengan sungguh-sungguh. Iya. Betul. Tapi pernah nggak Mas Restu ini pas dari saat waktu itu ya kuliah dari 2016 sampai 2020 tuh pernah mengalami hal yang paling ini nggak apa ya mood yang paling turun terus waduh itu pernah nggak terjadi waktu Mas Restu sendiri paling tingkat paling bawah pada saat itu capek-capeknya mungkin atau frustasi mungkin itu pernah nggak kalau Mas Restu? Kalau selama ini sih saya kan memang tadi Pak dari kuliah sendiri itu dari biaya sendiri. Jadi memang saya sendiri ya? Setiap saya merasakan wah capek, males, itu mesti saya mikir oh iya saya semua ini biaya sendiri. Saya harus bisa lulus tepat waktu, saya harus bisa memberikan yang terbaik. Berarti saya dari awal memang nggak pernah memasang target saya bisa jadi yang terbaik dalam akuntansi ini, maksudnya dalam jurusan bisa dapat IPK terbaik, tapi saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi tipsnya dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, jadi hasil malah kadang-kadang tidak membohongi ya. Iya. Kalau memang hasil itu sebenarnya cuma ya saya sendiri mikir itu bonus ya. Wes luar biasa nih. Tapi bener Mas, kadang-kadang memang kita pokoknya lakukan yang terbaik sebisa kita mungkin walaupun itu hal kecil. Kadang-kadang malah hasilnya nggak terduga. Iya. Iya kan? Iya. Kalau memang hasil itu nanti insya Allah semua akan mengikuti usaha kita. Betul. Jadi tergantung dari usaha kita. Secapek apapun kita mencari ilmu, pagi kerja, biaya sendiri, ya malah harus jadi motivator jadi motivasi kita. Jangan sampai, apalagi yang mahasiswa yang kelas pagi ya. Harusnya dengan tidak ada beban yang biaya sendiri itu harusnya lebih semangat. Nah ini juga mahasiswa yang tidak kuliah ya dengan biaya sendiri itu harusnya bersyukur, tapi tambah motivasi juga kan seperti itu. Nah tapi ini gimana? Menariknya gini, waktu itu Mas kalau nggak salah ya, itu masuk STI Surakarta itu jurusan manajemen, iya nggak nih? Tapi terus kemudian pindah ke akuntansi. Ini lucu, tapi nggak apa. Manajemen akuntansi kan sebetulnya prospeknya sama-sama bagus, tetapi memang beda cabang. Tapi khusus untuk Mas Restu nih, kenapa
Jadi bukan mengecilkan manajemen ya, bukan Iya. mengecilkan akuntansi juga, karena memang masing-masing jurusan ini memiliki prospek kerja yang berbeda dan sama-sama bagusnya. Nah, Iya. khusus untuk Mas Restu, kenapa waktu itu dari manajemen pindah akuntansi? Kenapa ini? Dulu sih sebenarnya memang pertama itu saya dapat masukan sih dari teman. Oke. Masukan dari teman itu alumni sini dulu kerja di kepegawaian Rumah Sakit Islam Surakarta, Iya. RSI Arsis kalau sekarang orang. Oh, Iya, ya betul. itu kan dapat masukan lebih baik ke sini. Dulu saya sendiri berpikir kalau memang Yarsis dulu nggak bakal ada konflik semacam dulu Iya. itu. Akhirnya saya berpikir, wah saya dapat masukan seperti ini. Saya pikir lagi, saya pertimbangkan, saya diskusikan dengan orang tua, walaupun semua biaya sendiri, tetapi apapun tetap saya diskusikan sama orang tua. Akhirnya saya ambil keputusan untuk berpindah jurusan itu. Ya, berpindah jurusan dari manajemen ke akuntansi ya. Saya pikir nanti kemungkinan juga prospek untuk di tempat kerja yang saya yang dulu itu bagus, tapi ternyata memang saya nggak sampai saya belum di Belum situ. ya, belum ditempatkan di bidang akuntansi. Iya. Nggak apa-apa, karena benar kata Mas Restu tadi bahwa semua adalah investasi. Kadang-kadang Iya. investasi kan nggak bisa langsung kita kita dapatkan sekarang Iya. langsung unduhnya sekarang. Investasi Iya. mungkin investasi jangka panjang, menengah kan. Iya. Siapa tahu suatu saat nanti Mas Restu pasti dapat yang terbaik kan, belum ada yang tahu. Amin. Ya. Iya. Nah, oke, tapi kuliah akuntansi ini karena Mas Restu ini adalah jurusan akuntansi. Tipsnya bagaimana sih Mas kuliah akuntansi sehingga kita bisa dapatkan ilmu akuntansi itu benar-benar dapat, itu gimana tipsnya? Atau misalkan ya apalagi kerja kuliah terus belajarnya itu caranya gimana? Belajar yang baik itu caranya seperti apa? Kalau saya pribadi mungkin nanti beberapa teman-teman itu berbeda ya Pak ya. Ya Tapi mungkin memang berbeda-beda. Kalau versinya Mas Restu, oke. versi saya itu memang saya dulu lebih ke bagaimana menciptakan lingkup circle pertemanan yang mempunyai satu misi, satu visi, satu misi. Bagaimana teman-teman itu mempunyai tujuan yang sama, mempunyai pola pikir yang untuk mencapai tujuan itu yang sama. Jadi memang saya itu dulu memang satu kelompok itu memang benar-benar fokus piye carane kita itu bisa belajar, bisa dapat nilai yang baik, bisa maksimal, bisa saling melengkapi dalam artian saya bisa memahami mata kuliah ini, bisa berbagi dengan teman, jadi bisa saling sharing ilmu gitu loh Pak. Berarti membikin circle pertemanan yang positif. Iya, wah baik, itu penting. itu. Jangan sampai pertemanan yang negatif aja, Iya. dolan aja misalkan. Iya. Memang kadang di perkuliahan itu memang banyak sekali istilahnya godaan yang seperti itu Pak. Godaan. Apalagi kan kita sendiri kan yang R2 itu kan sudah berpenghasilan. Godaan seperti itu kayak istilahnya wah rasa tenanan wis kuliah ADW, udah kerja kok ngapa ndak. Itu banyak sekali. Banyak sekali ya godaannya waktu itu ya. Banyak. Tapi caranya menolak teman-teman kan nggak enak juga. Kadang-kadang Iya. kan gini, temen ya kan tadi bilang bahwa bikinlah circle pertemanan yang positif. Tapi kadang-kadang juga kita kadang-kadang nggak enak Jong menolak teman-teman yang wes rasa kuliah dolan wae rasa mlebu kampus nih misalkan. Iya. Itu pasti ada dong ya. Iya. Itu gimana caranya biar tidak menolak tapi halus lah. Itu gimana? Kalau Mas Restu sendiri gimana tuh? Kadang kalau saya sendiri memang satu waktu memang saya memang ikut sih Ikut, Pak. Tetap walau kadang nongkrong sih ikut, tapi memang di lain waktu ya kita tetap ngajak, ayo kita bareng-bareng kerja, misalnya belajar bareng lah, kelompokan atau tetap walaupun kita kerja tetap ada satu waktu kita harus kumpul. Iya betul kerja. betul, iya karena memang tadi ya walaupun ajakannya nongkrong ya kadang-kadang kita ikut lah karena bagaimanapun adalah teman ya. Iya. Tapi kadang-kadang Mas Restu malah jadi yang positif, mbok ojo nongkrong terus. Ayo belajar bareng. Belajar bareng aja ya. Mungkin seperti itu. Iya, ya. tetap. Tergantung dari individu masing-masing berarti ya. Tapi circle pertemanan ini juga mendukung terciptanya suasana belajar kita ya. Iya. Kadang-kadang kan saling menyemangati. Iya, itu benar-benar menurut saya yang paling paling berpengaruh itu Pak. Malah berpengaruh ya. Paling berpengaruh dalam selama saya perkuliahan sampai saya
bisa mencapai seperti Seperti kemarin ini. nih memang dari circle pertemanan Oke. kemarin. Ya berarti ini untuk mahasiswa baru ya. Jadi bikin circle pertemanan yang positif. Walaupun tetap ada nggak mungkin lah kita belajar terus itu nggak mungkin. Kadang-kadang perlu main juga. Tetapi ya itu kita harus bisa memilah kapan kita main, kapan kita benar-benar juga harus serius. Ya. Dan pertemanan ini sangat penting ya karena dari versinya Mas Restu ya. Itu adalah salah satu faktor yang membuat Mas Restu sampai hari ini bisa jadi lulusan terbaik ya, berkat teman-teman juga yang semangat teman-teman juga, jadi downnya naik lagi. Seperti itu Pak. Nah tapi kalau ini Mas, kalau misalkan tips untuk menghadapi tugas dosen ini kadang-kadang juga menarik juga, kadang-kadang malam itu saya sering dengar ya, kelas malam itu kan mbok jangan disamakan dengan kelas pagi karena kita udah kerja. Itu gimana Mas? Kalau menurut dari Mas Restu sendiri enggak apa-apa, mungkin juga dilihat oleh dosen kita. Enggak masalah. Itu tipsnya bagaimana sehingga atau setujukah dengan tugas atau memang seharusnya enggak seperti itu? Atau sebagai kita dikasih tugas sudah kita ngerjain aja atau gimana? Silakan. Ya itu Pak, dari awal tadi saya memang selalu menanamkan dalam prinsip di saya kalau apapun ada kesempatan, ada istilahnya amanah. Kalau saya berpikir tugas itu seperti amanah sih. Apa yang mereka beliau-beliau dosen guru saya yang ngasih ya saya istilahnya sebisa mungkin saya kerjakan. Semaksimal mungkin saya kerjakan. Betul. Karena sebetulnya di balik tugas itu kepentingannya buat kita sendiri ya. Iya Pak. Ya kan, kalau kita kasih tugas kita bisa ngerjakan, otomatis nanti suatu saat kita dapat pekerjaan tersebut tidak kesulitan. Iya. Kecuali kalau kita kasih tugas kita nggak pernah ngerjain dan nanti mungkin pada saat tugas beneran dari pekerjaan nggak bisa ngerjain gitu ya. Iya. Jadi itu lebih ke tanggung jawab Betul. pribadi. Sebetulnya ada dua unsur ya dari tugas itu, adalah apakah kita amanah, karena kita diberi tugas berarti kan kita ibaratnya itu kita dipercaya untuk bisa mengerjakan lah ya. Iya. Apalagi nanti suatu saat kita kerja ya, kita kasih tugas job desk Anda seperti ini ya. Itu kalau kita mengerjakan itu semaksimal mungkin harus bisa gitu. Karena itu adalah tanggung jawab kita, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya. Iya, yang pasti itu Pak. Iya. Mungkin juga waktu itu juga Mas Restu juga pernah dengar dong teman-teman. Wah, banyak ya gitu ya. Kok terlalu berat sih kalau gini. Kalau saya memang itu ngadep itu gimana? Kan kadang-kadang orang merasa berat, kadang-kadang orang mungkin masuk itu gimana biar bahwa beban itu tidak menjadi berat? Kalau Mas Restu gimana itu? Lah kadang ya itu Pak, tadi kadang dari teman-teman ya kita saling nyemangati. Pokoknya digarap sebisanya lah wis. Kok nggak pomo memang nggak iso, ayo garap bareng-bareng. Biasanya kan gitu. Jadi ada bener-bener, tapi ini bener berarti teman-teman Mas Restu bener-bener kental ya berarti. Ayo garap bareng-bareng. Dan kemarin kalau mungkin saya bisa kasih info, memang teman-teman satu circle pertemanan saya itu masuk dalam 15 besar Pak. Semuanya ya? Iya. Sangar. Ya berarti memang harus berteman dengan yang positif juga. Oke. Jadi pertemanan itu sangat penting sehingga kita bisa kadang-kadang bisa saling menyemangati gitu. Itu ya tipsnya. Terus tipsnya apa lagi ya Mas? Apa untuk kuliah itu biar bisa mendapatkan hal yang terbaik? Kira-kira dari tadi kan circle, tanggung jawab, kemudian apa lagi kira-kira? Menjaga attitude Pak. Menjaga attitude. Benar. Gimana kita istilahnya memang etika kita terhadap dosen itu kadang memang beberapa kali saya lihat sendiri sih Pak, memang kadang kurang baik. Memang walaupun beberapa dengan dosen baru pun tetap kita harus menghargai mereka. Ya, itu memang benar sih, karena kalau kita mau dihargai ya kita harus menghargai dulu. Kadang-kadang seperti apalagi orang yang lebih senior terhadap kita ya. Jadi attitude itu wajib ya. Iya, attitude wajib. Nah, apalagi apa sih gunanya Mas? Ini saya mau nanya nih. Apa gunanya kita sebagai mahasiswa atau kita siapapun menjaga attitude kita terhadap orang lain? Apakah itu penting untuk di dunia kerja? Silahkan dijawab dulu Mas. Iya kan? Kalau attitude pastinya penting Pasti Pak. Ya? Pasti penting. Attitude. Apalagi di dunia kerja ya? Dunia kerja pasti penting. Gimana? Banget. Pentingnya itu gimana? Kalau dalam hal penilaian itu memang kan dari awal memang attitude ya dulu. Di dunia kerja ya? Dari SDM, kepegawaian. Dulu di salah satu tempat kerja itu bahkan ya Pak ya, saya sendiri kan
beberapa kerjanya di kesehatan ya Pak, di rumah sakit. Walaupun saya nggak di medisnya tapi di non medisnya memang pengalaman attitude itu sangat menjadi perhatian. Sangat penting ya. Dulu pernah Pak saya itu pengalaman. Gimana itu? Temen itu ada yang nggak pernah. Nah kalau dalam pelayanan ada namanya 3S ya. 3S. Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Iya itu kan memang kalau dalam pelayanan kita teman saya itu nggak pernah namanya senyum Pak. Datar terus flat gitu ya. Flat, orangnya flat. Ya memang orangnya gitu sih Pak. Walaupun memang ramah tapi orangnya flat. Itu jadi masalah loh Pak. Jadi masalah Jadi ya? masalah. Di tempat kerjanya masih jadi masalah. Akhirnya diapain itu dia? Dan beberapa kali akhirnya kontrak dia kendala di kontrak. Nggak diperpanjang. Iya. Memang bagaimana kita saling istilahnya sesama teman pun bisa saling menghargai. Apalagi nanti kalau dalam perkuliahan kita sama dosen ya. Dosen itu yang ngasih ilmu ke kita. Benar. Karena memang kalau tidak punya attitude. Nah, sekarang coba bingung. Kalau orang tidak punya attitude, apakah ada perusahaan yang mau sama kita? Iya enggak sih? Bener, makanya itu harus dibiasakan sehingga kita waktu di dunia kerja juga sepinter apapun ya Mas ya. Kalau nggak berattitude kira-kira bakal diteruskan nggak di dunia kerja itu? Tidak. Jadi sepintar apapun kita tidak memiliki attitude tidak ada gunanya. Ya enggak? Attitude, loyalitas itu dia. Makanya berlian itu Pak dalam dunia kerja. Itu berliannya malah itu ya. Ini yang bilang Mas Restu yang sudah berkecimpung di dunia kerja sejak 2014 ya? 2012 saya. 2012. Bahkan 2012 ya itu memang berliannya itu adalah attitude dan loyalitas ya. Jadi kalau mahasiswa 2020 jangan pernah benar-benar memberliankan ilmumu aja ya. Pinter tapi nggak berattitude. Itu dunia kerja tuh mungkin ya tadi malah nggak diperpanjang ya. Malah yang diperpanjang kadang-kadang karena ilmu bisa dicari ya Mas ya. Kalau attitude itu ya kita harus benar-benar membiasakan diri. Ya seperti itu. Jadi selain itu, tadi bahwa kita harus menjaga amanah, berusaha sebaik mungkin apapun tugas kita. Yang kedua juga bikin circle pertemanan yang positif. Yang ketiga attitude dan loyalitas. Kemudian tipsnya apa lagi Mas? Itu aja. Itu sebenarnya udah sudah banyak ya. Banyak dan sebenarnya memang sangat-sangat ya memang susah untuk dikerjakan tapi memang semua memang tetap butuh proses, butuh komitmen. Ya, karena memang tadi saya ngambil dari Mas Restu bahwa pendidikan kita adalah investasi kita di masa depan. Mungkin ngunduhnya belum lulus langsung ngunduh belum tentu, tapi kalau kita benar-benar berinvestasi, kita kuliah mencari ilmu, pasti akan ngunduh ya. Karena Mas Restu pun sampai hari ini karena lulusan akuntansi terbaik ya, tapi pekerjaannya masih belum di bidangnya. Tapi Mas Restu memiliki planning sendiri untuk mencapai itu, luar biasa. Jadi jangan patah semangat karena kadang-kadang apa yang kita inginkan belum bisa terwujud hari ini. Tapi tergantung dari kita seberapa keras usaha kita, seberapa sungguh-sungguh kita, pasti akan terjadi. Ya cita-citanya akan bisa digapai. Nah, terakhir Mas Restu, tips silahkan. Tips ke mahasiswa baru kita akuntansi. Silahkan ngomong aja dengan mahasiswa baru nih, silahkan. Tipsnya apa? Mungkin Pak, yang kalau di R2 sendiri kan memang kita istilahnya sibuk dengan pekerjaan ya. Kadang memang kita hanya fokus di perkuliahan dan beberapa kali pertemuan. Tapi kalau untuk R1 mungkin saya bisa memberikan saran untuk lebih banyak mengembangkan diri di organisasi Pak. Mereka untuk aktif di organisasi baik di lingkup kampus atau di luar kampus untuk pengembangan diri. Betul. Soalnya dalam beberapa perusahaan memang membutuhkan CV itu kadang CV-nya itu harus ada kegiatan berorganisasi. Di organisasi nanti mereka akan terbentuk untuk dari segi mental, dari segi team working juga team working, terus leadership-nya dia lebih terasa. Ya? Betul. Anda istilahnya jenengan
pinter tapi cuma lah itu tadi fokus hanya di keilmuan tapi tidak mengembangkan diri di attitude-nya, dari segi leadership-nya, dari segi lain-lainnya, itu nggak akan bisa istilahnya diterima dengan baik. Soalnya memang dalam dunia kerja itu lebih kompleks. Ya benar-benar. Jadi ini tips yang luar biasa. Jadi jangan berfokus pada ilmu aja, tetapi juga pengembangan diri. Kalau yang kelas pagi karena belum kerja ya cara organisasi ya. Karena di sana mengasah kemampuan leadership kita, kemampuan team working kita. Karena kalau nggak salah team working ini adalah requirement yang paling penting saat ini. Iya. Di dunia kerja kalau kamu nggak bisa team working ya kamu ngapain? Kamu berhubungan dengan banyak orang kok, ya kan? Iya. Jadi kalau kuliah hanya sendiri, mementingkan diri sendiri itu malah mungkin nggak bisa team working dengan baik ya Mas ya. Iya. Itu malah skill-skill yang dibutuhkan dunia. Jadi jadikan mahasiswa yang kelas pagi aktiflah berorganisasi ya. Iya. Di SD Surakarta juga kalau nggak salah ada 9 UKM. Iya. Ikut aja. Kalau yang malam karena sudah kerja ada juga sih Pak. ada juga ada, ya. Tidak menghalangi untuk berorganisasi juga. Itu nanti di situ ada bisa juga di problem solvingnya. Beberapa kan memang perusahaan sangat membutuhkan itu ya, dalam penyelesaian masalah. Kalau tidak terbiasa dengan problem dalam kehidupan kadang betul. susah sekali. Jadi kalau nggak ada problem itu nggak mungkin. Jadi tapi kalau ada problem jangan ngeluh terus. Malah itu sebenarnya asalah kita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena pasti perusahaan lebih senang orang-orang yang problem solving. Iya nggak sih? Siap. Bagus. Iya kan? Iya nggak? Jadi kalau ada masalah, ojo ngeluh saya. Karena kebanyakan dari kita mungkin gitu loh. Kok gini nih, loh. Itu masalah, selesaikan. Iya. Kalau kita semakin sering menyelesaikan masalah kita atau masalah apapun yang ada di lingkungan kita, di organisasi kita, mungkin suatu saat kita tempat kerja bisa menyelesaikan masalah tempat kerja dan kita karirnya lebih lancar ya. Iya, Pak. Iya, betul ya. Pasti itu. Ini yang Mas Restu ya dari 2012 sudah berada di tempat kerja, bahwa attitude, soft skill yang lain juga tidak kalah penting. Ya, mantap sekali. Mungkin sampai di sini dulu Mas Restu. Kalau kita ngobrol mungkin bisa sampai bisa sampai nanti malam. Tapi terima kasih atas waktunya Mas Restu, dan sekali lagi kita ucapkan selamat atas kelulusannya ya kan. Baru bulan lalu lulus tapi sudah kerja luar biasa, karena pengalaman Mas Restu juga di tempat kerja akan memberikan kita informasi-informasi yang menarik tadi ya, bahwa tidak hanya ilmu yang harus kita cari, tetapi attitude, team working, soft skill solving yang lain ya, terutama problem solving, dan itu didapatkan dari pertemanan kita, didapatkan dari organisasi kita. Jangan sampai kita cuman berada di depan buku aja. Enggak kerja, padahal kerja itu butuh ketemu dengan banyak orang. Oke. Iya, siap. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup ya Mas Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.